Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Putri Salsabila dengan NIM 061 Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Hukum Kesehatan dengan judul Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan. Aborsi adalah salah satu isu klasik yang selalu menarik perhatian untuk dibahas. Pembahasan mengenai aborsi sudah setua kehidupan manusia. Aborsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menggugurkan kandungan. Kasus aborsi biasanya disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah karena faktor ekonomi dan lain-lain. Melihat banyaknya aspek tersebut, isu aborsi di luar nikah atau karena faktor lainnya tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang mata saja. Karena latar belakang inilah, saya tertarik untuk membahas isu aborsi. Dasar-dasar hukum aborsi dalam hukum Indonesia. Pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur larangan dan pengecualian aborsi, terdapat dalam pasal 74 sampai 77. Kedua, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, mengatur prosedur, syarat, konseling, dan pelayanan aborsi yang legal. Dan yang ketiga, itu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelayanan aborsi, mengatur standar pelayanan aborsi yang aman oleh kesehatan. Lalu yang terakhir adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 346 sampai 349 mengatur pidana aborsi ilegal. Konsep aborsi dalam etika medis. Etika medis mengatur aborsi berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama, itu autonomi atau otonomi pasien. Perempuan atau calon ibu itu berhak menentukan tindakan medis terhadap tubuhnya sendiri, termasuk menerima maupun menolak dari aborsi tersebut. Lalu yang kedua, itu non-maleficence. Tidak membahayakan. Dokter wajib menghindari tindakan yang beresiko besar pada calon ibu. Aborsi justru mencegah bahaya lebih besar bagi ibu, bukan membahayakan seorang calon ibu. Lalu yang ketiga, itu beneficence, berbuat baik. Aborsi dapat dianggap etis bila menyelamatkan nyawa atau mencegah penderitaan pada calon ibu. Dan yang keempat, itu justice, keadilan, mengatur keadilan akses layanan kesehatan reproduksi, terutama bagi korban kekerasan seksual. Saya mengambil keputusan dari nomor 108/PID B 2010 Pengadilan Negeri PRA. Jadi, saya akan jelaskan kronologinya secara singkat. Perempuan yang diduga hamil di luar nikah atau kehamilannya tersebut tidak diinginkan, perempuan ini masih kuliah. Ia kemudian mencari cara untuk menggugurkan kandungannya. Dan terdakwa yang bernama Suhaimi alias Jack ikut terlibat dengan memberikan bantuan berupa seperti mencarikan tempat ataupun informasi-informasi terkait aborsi tersebut.
atas bantuan itu terjadi tindakan pengguguran kandungan pada korban si perempuan tadi. Perbuatan tersebut kemudian terungkap ke aparat dan penyidik pun menetapkan Suhaimi alias si Jack tadi itu sebagai tersangka karena dianggap membantu melakukan aborsi. Seperti yang saya jelaskan tadi, mencari informasi ataupun tempat terkait untuk melakukan aborsi tersebut. Jaksa pun menuntut terdakwa berdasarkan ketentuan tentang pengguguran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Praia, hakim menyatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan terdakwa benar telah membantu terjadinya aborsi tadi. Meskipun ia bukan pelaku utama, namun hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana sekitar 6-7 bulan dan dikurangi masa tahanannya serta membebankan biaya perkara. Analisis hukum terkait contoh kasus saya tadi. Yang pertama, pasal yang dikenakan kepada terdakwa itu adalah terdakwa dinyatakan terbukti membantu melakukan pengguguran kandungan, yang umumnya itu dijerat dengan pasal 346 sampai 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kejahatan aborsi. Dan juga terjerat pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ia membantu melakukan tindakan pidana. Hakim menggunakan konstruksi penyertaan karena terdakwa itu bukan pelaku utama, tetapi terdakwa memfasilitasi atau membantu terjadinya aborsi. Unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi adalah hakim menilai bahwa adanya tindakan aborsi, tindakan pengguguran kandungan itu benar-benar terjadi, didukung dengan adanya saksi, alat-alat bukti yang lain. Lalu terdakwa itu membantu perbuatan tersebut seperti mencarikan tempat, memfasilitasi proses aborsi, memberi informasi kepada si perempuan tadi yang melakukan aborsi. Nah, ini juga terjerat dalam pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang melakukan tindakan pidana, tentang membantu melakukan tindakan pidana. Lalu adanya niat untuk membantu walaupun bukan pelaku utama, terdakwa sadar bahwa tindakannya membantu seseorang menggugurkan kandungan. Ketiga, pertimbangan hakim. Hakim itu menilai peran terdakwa cukup signifikan meskipun tidak melakukan tindakan aborsinya itu secara langsung. Namun hakim menganggap keterlibatannya bernilai lebih ringan sehingga pidananya juga lebih ringan, hanya 6-7 bulan. Jadi, kesimpulan saya pada hari ini terkait pemaparan materi saya adalah aborsi itu merupakan suatu tindakan yang diilegalkan namun juga dilegalkan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, nyawa calon ibu itu terancam seperti calon ibu itu memiliki penyakit yang berat sehingga janin yang di dalam perutnya itu membahayakannya. Maka aborsi tersebut diilegalkan. Namun, usia kehamilan maksimal itu adalah 40 hari baru boleh melakukan aborsi tersebut. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.